Banyak sayyid di India, apakah di India itu Arab? Banyak sayyid di Pakistan, apakah Pakistan itu Arab? Banyak sayyid di Iran, apakah Iran itu Arab? Dibantu oleh Rhoma Irama, dibantu oleh Kiai Marzuki Mustamar. Rhoma Irama adalah asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Adakah seorang Habib saja, satu Habib saja yang berhenti menjadi Habib? Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Nah, sekarang mari kita adakan evaluasi apa yang telah dilakukan oleh Kiai Imaduddin, apa yang telah diperbuatnya selama 2 tahun lebih ini dalam rangka memutuskan nasab Bani Alawi, sejauh mana keberhasilannya, apakah berhasil atau tidak, setelah ditopang oleh Gus Abbas, ditopang oleh Fuad Pleret, dibantu oleh Rhoma Irama, dibantu oleh Kiai Marzuki Mustamar dan ulama-ulama yang lain barangkali, ya, apakah berhasil atau tidak. Bagaimana cara menakar keberhasilan itu? Pertanyaannya hanya satu. Adakah seorang Habib saja, satu Habib saja yang berhenti menjadi Habib, yang pensiun menjadi Habib, yang rungkat menjadi Habib gara-gara tesis Kiai Imaduddin? Coba difikir. Setahu saya, jangankan 2 orang, satu Habib saja, satu orang Habib saja, tidak ada yang berhenti menjadi Habib. Tidak ada. Berarti apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin gagal total. Kan begitu, saudara-saudara. Terus apa keberhasilan dari Kiai Imaduddin, dari apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin? Tidak ada keberhasilan yang didapat, tidak ada keberhasilan yang dicapai selain satu saja, yaitu menanamkan kebencian di hati kaum muslimin terhadap para habaib. Menanamkan kebencian, menanamkan permusuhan di hati kaum muslimin terhadap para dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu saja keberhasilannya. Jadi sekarang ada sebagian daerah yang mulai tidak mempercayai habaib, yang mulai tidak mau mengundang Habib, ya, yang mulai mendeklarasikan permusuhan terhadap para habaib, ya, yang mulai tidak mau membaca kitab-kitab karangan para Sadh Ba'alawi. Ini sudah banyak. Dan itu saja keberhasilan dari Kiai Imaduddin, itu saja keberhasilan dari Rhoma Irama. Jadi tolong difahami Bang Haji Rhoma Irama, Anda tidak punya keberhasilan apa-apa selain menanamkan kebencian di hati kaum muslimin terhadap para dzurriyyah Rasulullah SAW. Sedangkan yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin dan kawan-kawan, yang dilakukan oleh Bang Haji Rhoma Irama tidak ada selain membuat narasi sendiri kemudian diputuskan sendiri. Seperti Bang Haji Rhoma Irama, ya, apa yang bisa dilakukan? Beliau tidak mengerti apa-apa tentang nasab, ya, tidak mengerti apa-apa tentang nasab. Beliau katakan bahwasanya secara kesejarahan, secara kitab nasab ini terputus. Dari mana tahu? Tentang nasab Bani Alawi itu sudah konsensus ulama dunia. Yaqub Ashraf semua menetapkan, mengisbat nasab Bani Alawi. Ini secara ilmu nasab. Secara DNA, apa DNA? Mana ada contoh seorang tokoh yang menetapkan nasabnya dengan DNA? Mana, Bang Haji? Umpamanya Raja Jordania. Kalaupun beliau itu melakukan tes DNA, maka hanya untuk pegangan diri sendiri saja. Tidak dalam rangka mencocokkan dengan Nabi Muhammad, tidak. Karena Nabi Muhammad tidak punya profil DNA, tidak punya data DNA, tidak ada yang memiliki. Hablul Group itu bukan kepada tokoh sejarah tertentu, bukan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak. Namanya juga Hablul Group. Ya. Grup, ya, hablu itu adalah tunggal atau sederhana, grup itu adalah orang banyak, itu yang diambil sampelnya. Oh, di kalangan Timur Tengah ramai masalah J1 itu saja. Kemudian disimpulkan sendiri kalau Nabi Muhammad juga orang Timur Tengah. J1 juga ramai sampai ke Yahudi juga. Ya, ke Afrika Selatan, ke Eropa Utara, ramai juga. Grup G juga begitu demikian. Walaupun ramai di kalangan Yahudi, hablu grup G juga ramai di Arab. Jadi tidak ada satu tokoh dunia, ya, yang menentukan nasabnya itu secara DNA.
entah itu Raja Jordandia, Raja Maroko atau siapapun, tidak. Ya kalaupun dia melakukan tes DNA hanya untuk pegangan diri sendiri saja. Oh, haplogrup saya G, haplogrup saya J, ini ada H, ada yang O, itu saja sudah. Tidak ada mencocok-cocokkan kepada Nabi Adam, itu tidak ada. Bahkan Bang Roma Irama sendiri yang katanya nasabnya sambung juga ke Rasulullah, apakah pernah menvalidasi nasabnya dengan tes DNA? Tidak pernah. Kiai Imaduddin sendiri yang keluar-keluar selama ini, ya pernah memvalidasi nasabnya bahwasanya saya ini tersambung secara DNA kepada Rasulullah, pernah? Tidak pernah. Kalaupun dia melakukan tes DNA, kemudian haplogrupnya J1 bukan haplogrupnya Rasulullah, bukan. Ini penipuan yang mengatakan J1 itu haplogrupnya Nabi Muhammad. J1 memang umum di kawasan Timur Tengah, sampai ke Turki, sampai ke Iran, sampai ke Suriah, dan termasuk Saudi Arabia. Tapi itu haplogrupnya orang banyak, bukan haplogrupnya Nabi Muhammad, bukan profil DNA-nya Nabi Muhammad, bukan. Apalagi Bang Haji Roma Irama mengatakan secara filologi. Apa filologi? Bang Haji di sini kentara sekali kalau cara berpikir Bang Haji itu lemah. Atau saking bernapsunya ingin memutuskan nasab Bani Alawi, itu saja ya. Coba Bang Haji bilang secara filologi bangsa orang Yaman itu bukan negara Arab. Ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Ya. Lucu sampai ditelusuri ke sana. Ya, begini ya. Secara fakta sekarang ini Yaman itu negara Arab. Dia itu berbahasa Arab, ya, budayanya budaya Arab dan masuk dalam Liga Arab. Masih kurang apa? Ya. Ini ditelusuri dulu, katanya awal-awalnya itu bukan Arab. Ya, jadi logikanya begini. Nabi Muhammad kan orang Arab. Jadi Yaman, Habib-Habib yang ada di Indonesia ini orang Yaman, notabene orang Yaman ya. Nah, maka dia nggak nyambung, gitu loh maksudnya. Nggak nyambung dengan Nabi Muhammad karena Yaman bukan Arab. Bagaimana Bang Haji Roma Irama, sekelas Bang Haji Roma Irama kaliber dunia ya, bisa berpikiran yang tidak masuk akal seperti itu. Bang Haji, jangan melihat dari perspektif negara. Kalau begitu bagaimana dengan para sayyid yang ngaku para syarif, para sayyid di Indonesia ini yang bukan dari Bani Alawi? Apakah Indonesia ini Arab? Banyak sayyid di India, apakah di India itu Arab? Banyak sayyid di Pakistan, apakah Pakistan itu Arab? Banyak sayyid di Iran, apakah Iran itu Arab? Bagaimana Bang Haji ini cara berpikirnya? Coba yang ngaku keturunan Wali Songo di Indonesia ini, apakah Indonesia ini Arab? Kalau ditinjau dari segi negaranya. Jadi yang ditinjau itu dari segi perjalanan bagaimana cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah itu hijrah. Jadi Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Kemudian dari keturunannya itu beranak pinak, berketurunan dari Yaman itu. Sampai hijrah ke India, sampai hijrah ke Indonesia. Jadi ada satu keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman, namanya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Begitu. Nah mungkin Wali Songo juga begitu. Jadi jangan melihat dari perspektif negaranya. Bagaimana kok lemah sekali cara berpikirnya Bang Haji Roma Irama ini. Filologi itu Yaman bukan Arab. Ya. Jadi seolah-olah orang Yaman bukan keturunan Nabi, kan agak nyambung gitu loh. Jadi kalau umpama ada sayyid di Tiongkok sana, umpama ya, ada sayyid di Tiongkok sana, jadi Bang Haji akan berkata itu bukan keturunan Nabi karena Tiongkok itu bukan Arab. Padahal bukan begitu cara menelisiknya, yaitu adakah keturunan Nabi Muhammad yang hijrah ke Tiongkok? Begitu cara berpikirnya. Jadi filologi itu tidak masuk. Malu-maluin Anda berteori tentang filologi. Jadi ilmu nasab Anda tidak ngerti ya. Tes DNA itu bohong ya. Tes DNA itu mungkin bisa dipakai dalam hal-hal yang dekat. Seperti bayi yang tertukar di rumah sakit ya, atau mengungkap satu kejahatan, atau untuk mengidentifikasi jenazah yang tidak ketahuan keluarganya, itu bisa. Tapi kalau menentukan hal yang jauh itu apa? Kembali lagi ke soal evaluasi tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, sama sekali tidak ada hasilnya, nol besar hasilnya. Karena tidak satu Habib pun yang rungkat ya. Semua itu hanya pernyataan sendiri. Sebagaimana Bang Haji Roma Irama secara ilmu nasab
secara kita DNA, secara filologi, maka saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seolah-olah seperti orang mau menikah ya. Itu. Seolah-olah seperti orang yang mau menikah gitu ya. Bahwasanya dengan hakul yakin bahwa keturunan Nabi. Dari mana ilmunya Bang Haji? Ya, DNA itu hanya main-main ya. Begitu. Filologi itu tidak nyambung Bang Haji ya. Jadi semuanya itu hanya melakukan narasi sendiri, kemudian ketuk palu sendiri. Kiai Imaduddin menulis tesis sendiri, kemudian ketuk palu sendiri. Bahwa Abu Alawi putus, dia jadi putus sendiri. Mestinya karya ilmiah Imaduddin itu ya itu diuji dulu di universitas dan di pondok-pondok pesantren besar kepada para ulama seluruh Indonesia. Ya, kalau tesis itu masuk akal dan lulus uji, setelah diuji di pesantren-pesantren besar, di ulama-ulama seluruh Indonesia, ya, katakanlah 90% ulama se-Indonesia setuju dengan tesis Kiai Imad bahwasanya nasab Bani Alawi ini tidak tersambung ke Rasulullah, maka tesis itu harus diangkat ke level internasional, yaitu ke Naqabah Ashraf di internasional. Begitu, karena ini bukan perkara kecil, ini urusan besar memutuskan nasab seseorang. Maka di internasional harus diuji lagi itu tesis, kan begitu. Ini boro-boro ke internasional, diajak debat saja, keimatnya kabur terus, tidak mau mempertanggungjawabkan. Dan Bang Haji ini tidak pernah meneliti tentang Kiai Imaduddin. Sebelum ramai tentang nasab ini, Kiai Imaduddin telah menulis kitab namanya Al-Fikratun Nahdiyah. Itu menjelaskan ketersambungan Bani Alawi terhadap Rasulullah. Kemudian karena ada satu dan lain hal, dia memutuskan nasab Bani Alawi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ditantang debat. Ya, dia tidak pernah mau. Berapa kali sudah kabur terus. Apakah Bang Haji Roma Irama tidak melihat sosok Kiai Imaduddin? Seandainya Kiai Imad itu membuat tesis, lalu dia diam, biarkan tesisnya atau bukunya dibaca orang, nggak apa-apa. Tapi Kiai Imad tiap hari keluar di media, mencaci, ya, memaki, jangan mencium tangan, jangan menghormati. Nah itu. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan Kiai Imaduddin ini sama sekali tidak berhasil. Karena tidak satu Habib pun yang rungkat, yang berhenti jadi Habib. Ya. Keberhasilan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan termasuk Bang Haji Roma Irama satu saja, yaitu menanamkan kebencian di hati kaum muslimin terhadap para habaib. Itu saja, diingat itu. Sekarang sudah banyak yang anti Habib, banyak yang tidak mau mengundang Habib, ya itu saja keberhasilannya. Untuk memutuskan nasab sama sekali tidak berhasil.